Puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Utara yang ke-15, pemerintah daerah KLU melaksanakan upacara bendera di halaman kantor Bupati Jumat kemarin. Pada kesempatan itu bertindak selaku Inspektur Upacara Bupati Haji Johan Samsu SH. Pemimpin upacara IPDA Adi Dwi Arifiana SH dengan perwira upacara AKP Lalu Iskandar Zulkarnain. Sejarah singkat berdirinya Kabupaten Lombok Utara dibacakan oleh Ketua DPRD KLU Artadi Esos. Dalam amanatnya, Bupati Johan menyampaikan berinovasi bersama menjadi tolak ukur kreativitas dan produktivitas dalam siklus pembangunan daerah. Membangun masa depan dengan kerja nyata untuk mewujudkan Lombok Utara yang lebih baik. Bersinergi dalam pembangunan yang adil dengan segenap daya dan energi dalam mewujudkan KLU hebat. Di usia yang masih muda, KLU menunjukkan hasil dari pencapaian target dengan prestasi pembangunan daerah, di mana dalam usia 15 tahun, kemiskinan mampu diturunkan berdasarkan data BPS pada tahun 2023, angka kemiskinan KLU 25,9%, mengalami penurunan 1,11% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 27,04%. Penurunan ini diapresiasi dengan penghargaan yang diperoleh oleh daerah KLU sebagai kabupaten yang paling progresif menurunkan angka kemiskinan di NTB. Selain itu, pencapaian percepatan penurunan stunting juga menunjukkan hasil baik. Pada tahun 2021, angka stunting di KLU sebesar 28,31% menurun menjadi 19,5% pada tahun 2023. Sehingga hal tersebut diapresiasi dengan penghargaan komitmen Pemda dalam upaya percepatan penurunan angka stunting dari BKKBN RI. Menurut Bupati, hasil kerja itu harus ditingkatkan dengan kerja nyata, sehingga target nasional penurunan stunting pada tahun 2024, yakni 14%, mampu dicapai. Lebih lanjut, ia menyatakan dalam hal Indeks Pembangunan Manusia IPM, Lombok Utara meningkat berdasarkan data BPS 2023 yang menunjukkan IPM KLU sebesar 65,7% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 64,77%. Peningkatan itu berarti bahwa masyarakat Lombok Utara telah dapat mengakses hasil pembangunan dalam sektor pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya. Di hadapan peserta, upacara Bupati Johan juga membeberkan program pemerintah di bidang infrastruktur, di mana pada tahun 2022 lalu telah menyelesaikan pembangunan kantor pusat pemerintahan, yakni kantor bupati yang representatif. Selain itu, progres pelebaran jalan nasional sepanjang 41,60 km sedang dalam tahap pengerjaan dari Maret 2023 dan diperkirakan selesai pada Juni 2024. Pada aspek kepustakaan dan kearsipan, Pemda KLU dinilai berhasil melakukan replikasi sehingga diberikan penghargaan kabupaten dengan replikasi terbanyak oleh Perpustakaan Nasional. Untuk aspek sosial dan perekonomian kemasyarakatan, pada tahun 2022, Pemda KLU telah memberikan bantuan hibah dan bansos untuk pembangunan rumah ibadah, baik masjid, pura, dan vihara, serta telah dilakukan pemberian bantuan pinjaman subsidi tanpa bunga kepada pelaku UMKM di KLU untuk terus mendukung dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah sedang dalam proses membangun komplek kantor perangkat daerah dan selain itu juga pada tahun ini akan dilakukan penataan Kota Tanjung. Berbagai ikhtiar dilakukan dalam membangun daerah menunjukkan pencapaian positif dengan diraihnya sejumlah penghargaan, baik tingkat provinsi maupun nasional seperti di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pada 2023, KLU kembali mendapatkan predikat WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi NTB ke-9 kali berturut-turut. Penghargaan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta berpijak pada asas pemanfaatan yang seluas-luasnya untuk masyarakat. Sementara itu di bidang pendidikan, beberapa waktu lalu KLU telah menerima penghargaan dari Kemendikbudristek RI sebagai daerah yang mampu meningkatkan literasi dan numerasi di satuan pendidikan. Selain itu, inovasi layanan publik Pemda KLU memperoleh penghargaan Inagara Award dari LAN RI dalam pengembangan inovasi pelayanan publik.
Pemda juga mendapatkan penghargaan sebagai daerah pelaksana program nasional ex-PNPM Mandiri Pedesaan serta percepatan pembangunan daerah tertinggal periode 2022-2024 dari Kemendes PDDT RI. Pada aspek ekonomi, KLU meraih penghargaan pengendalian inflasi dari Bank Indonesia atas keberhasilan dalam mengendalikan inflasi di daerah. Selain itu, penghargaan pada aspek perpajakan, KLU dinilai berkontribusi positif dalam optimalisasi penerimaan pajak dan penanganan pandemi COVID-19. Dalam aspek kesehatan, KLU meraih penghargaan capaian UHC sebesar 95% dari BPJS Kesehatan atas angka kepesertaan program JKN yang dikelola BPJS dengan kategori tinggi. Pada aspek manajemen kepegawaian, KLU diberikan penghargaan anugerah meritokrasi dengan hasil penilaian penerapan merit system dalam manajemen ASN kategori baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara RI. Penghargaan terbaik pemutakhiran data Mandiri ASN di Provinsi NTB dari BKN RI. Dengan realisasi sebesar 700 juta atau 99,91% tahun 2022. Dan pada tahun 2023, dianggarkan tambahan bantuan untuk UMKM sebesar 1 miliar 300 juta dari pagu anggaran sebelumnya menjadi 2 miliar. Kesuksesan dan prestasi dengan hasil baik tidak akan bisa diraih tanpa kerjasama dan sinergi multipihak yang memberikan kemanfaatan yang nyata, yang mampu memberikan pelayanan yang baik kepada warga KLU berkat keterlibatan semua pihak. Pemda terus membangun komunikasi secara intensif, menyambung silaturahmi, dan menyerap aspirasi masyarakat. Pada tataran aparatur pemerintahan daerah, terus dibangun koordinasi dan konsolidasi untuk kelancaran berbagai program pembangunan. Tahun 2023 adalah tahun ketiga masa pengabdian kepada masyarakat KLU dalam rentang waktu tersebut, maka telah banyak hal yang mewarnai derap langkah dalam membangun daerah menuju kondisi lebih baik. Dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat, KLU telah bangkit terus menorehkan pencapaian-pencapaian yang baik serta menumbuhkan optimisme berkemajuan. Di usia 15 tahun, KLU masih banyak pekerjaan yang harus dipangku bersama. Untuk itulah, seluruh aparatur harus kompak bersatu agar percepatan program pembangunan dapat terrealisasi sesuai dengan target RPJMD tahun 2021-2026. Pada perayaan HUT KLU dilangsungkan juga penyerahan piagam Desa Mandiri kepada 7 desa dari Kementerian Desa PDTT RI, di antaranya Desa Gili Indah, Pemenang Barat, Cenggala, Tanjung, Gondang, Anyar, Karangbajo. Penyerahan sertifikat akreditasi RSUD KLU dengan tingkat kelulusan paripurna, penyerahan juara 1 lomba TTG tingkat Provinsi NTB, pemberian piagam kepada lomba posyandu keluarga tingkat KLU kepada juara 1 posyandu Bunga Senja Dusun Rebakong, juara 2 posyandu Nangka 2 Dusun Lendang Luar, juara 2 posyandu Nangka 2 Dusun Lendang Luar, juara 3 posyandu Jasmine Dusun Batu Rakit. Selain itu, penyerahan piagam dan uang pembinaan kepada juara 1 STKH tingkat Provinsi NTB. Selain itu, penyerahan piagam dan uang pembinaan kepada juara 1 STKH tingkat Provinsi NTB. Dan pemberian piagam penghargaan kepada pencipta lagu Himne KLU kepada Haji Adnan. Dari Lombok Utara, Syahnada Utama mengabarkan.